Kembali lagi pada keadaan di mana ketegangan di Laut Merah memuncak menyusul serangan yang dilancarkan oleh kelompok Houthi terhadap kapal perang Amerika Serikat, yang kemudian memicu respons militer terbesar di kawasan sejak Presiden Trump kembali menjabat. Pentagon mengonfirmasi bahwa lebih dari 30 target strategis di wilayah Yaman telah dihantam dalam operasi yang diberi nama Rough Rider. Operasi ini menandai pergeseran signifikan dari strategi defensif menjadi ofensif multinasional, melibatkan serangan udara presisi, kekuatan angkatan laut, dan penggunaan intelijen waktu nyata. Armada tempur Amerika dikerahkan secara besar-besaran, termasuk kapal induk bertenaga nuklir USS Harry S. Truman yang berfungsi sebagai pusat komando, serta kapal perusak seperti USS Mason dan USS Gravely yang menggunakan sistem Aegis SM-6 dan CIWS untuk menggagalkan serangan drone dan rudal Houthi. Pesawat tempur seperti FA-14 Super Hornet, EA-14G Growler, dan drone MQ-9 Reaper turut dikerahkan untuk menyerang gudang senjata, pusat komando, dan radar milik Houthi. Serangan ini bukan hanya bertujuan membalas aksi Houthi, tetapi juga menghentikan kemampuan mereka melancarkan serangan lanjutan. Amerika juga memobilisasi pembom siluman B-2 Spirit ke Diego Garcia dan pesawat pengintai P-8 Poseidon untuk memantau pantai barat Yaman. Operasi ini diperkuat oleh koalisi multinasional termasuk Inggris, Prancis, Italia, serta kerjasama intelijen dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Ketegangan di Laut Merah kini menjadikannya salah satu zona paling berbahaya di dunia, di mana setiap aksi Houthi meningkatkan risiko konflik skala besar. Presiden Trump dalam pernyataannya menuding Iran sebagai aktor utama di balik serangan Houthi dan menegaskan tidak akan ada lagi peringatan, hanya konsekuensi. Houthi juga diduga menerima dukungan teknologi dan intelijen dari Iran, terbukti dari serangan drone yang semakin terkoordinasi dan canggih. Respons Amerika dinilai cepat dan efektif, namun serangan Houthi terus berlanjut, termasuk terhadap kapal dagang asing, memperluas cakupan konflik dan mengancam jalur perdagangan internasional. Lebih dari 10% perdagangan global melewati Laut Merah, sehingga gangguan di wilayah ini menyebabkan lonjakan harga energi dan biaya logistik. Negara-negara besar seperti Tiongkok dan India mulai menyerukan deeskalasi. Meski tekanan militer meningkat, upaya diplomasi tetap dilakukan di balik layar, dengan Turki, Oman, dan Qatar berupaya menjadi penengah. Namun keberhasilan diplomasi sangat tergantung pada dinamika medan tempur. Jika serangan Houthi menimbulkan korban besar, tekanan untuk respons lebih keras akan meningkat dan memperkecil ruang negosiasi. Iran masih membantah keterlibatan langsung, namun tetap memberi dukungan politik kepada Houthi, memperkeruh situasi geopolitik. Amerika pun meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas Iran di Selat Hormuz dan Teluk Persia, bahkan mengerahkan kapal selam bertenaga nuklir sebagai sinyal kesiapan menghadapi eskalasi lebih lanjut. Krisis kemanusiaan di Yaman semakin memburuk akibat serangan udara yang menyebabkan pengungsian massal dan kehancuran infrastruktur. Dunia kini menyaksikan apakah kekuatan militer dapat membawa stabilitas atau justru memperparah konflik. Operasi Rough Rider mencerminkan uji coba kekuatan global dan ketegangan lintas dimensi yang menggabungkan kepentingan geopolitik, ekonomi, dan kemanusiaan. Di sisi lain, kekuatan Houthi meski di bawah tekanan terus menggunakan narasi penderitaan rakyat Yaman untuk meraih dukungan regional, khususnya dari kelompok proksi Iran. Konflik ini bukan hanya perang senjata, tetapi juga perang persepsi dan opini publik global. Di dalam negeri Amerika, operasi militer ini mendapat dukungan dari pendukung Trump, sementara oposisi mempertanyakan tujuan jangka panjang dan risiko perang berkepanjangan.
Sekutu Amerika di Eropa mulai mengevaluasi kembali partisipasi mereka karena khawatir operasi ini akan berkembang menjadi konflik asimetris dengan dampak jangka panjang terhadap stabilitas kawasan. Perusahaan pelayaran pun mulai mengalihkan rute dari Laut Merah ke Tanjung Harapan akibat meningkatnya risiko. Yang menarik, dalam kekacauan ini muncul pula dimensi perang siber dan elektronik yang semakin dominan di medan tempur modern. Unit peperangan elektronik Amerika seperti IR-18G Growler dilaporkan aktif mengacak komunikasi Houthi dan menonaktifkan radar pertahanan udara mereka sebelum serangan udara dilakukan. Serangan ini juga diikuti dengan penetrasi siber yang menargetkan jaringan logistik dan perintah militer Houthi. Di sisi lain, kelompok Houthi mulai menyesuaikan taktik mereka, menggunakan komunikasi berbasis radio analog serta jalur informan manusia untuk menghindari pelacakan elektronik. Pertarungan ini bukan lagi semata duel peluru dan rudal, tetapi juga pertarungan sinyal, kode, dan frekuensi. Dunia menyaksikan transformasi perang abad ke-21 secara nyata di atas langit Yaman. Sementara itu, kapal-kapal dagang yang biasa melintasi terusan Suez dan Bab el-Mandeb mulai merasakan dampak langsung dari konflik ini. Banyak perusahaan pelayaran besar seperti Maersk dan MSC memutuskan mengalihkan rute mereka ke jalur yang jauh lebih panjang lewat Tanjung Harapan. Implikasinya tidak kecil. Biaya bahan bakar meningkat, waktu pengiriman molor berminggu-minggu, dan harga logistik global melonjak. Negara-negara importir besar di Asia seperti Jepang dan Korea Selatan mulai panik atas stabilitas suplai energi dan barang strategis. Bahkan, IMF dan Bank Dunia telah memperingatkan bahwa jika konflik ini berlanjut selama 3 bulan saja, pertumbuhan ekonomi global bisa terkoreksi setengah poin persen hanya karena krisis Laut Merah. Perang ini telah melebihi batas kawasan. Dampaknya kini mengalir ke pasar dan dapur rumah tangga di belahan dunia lain. Ketegangan juga menjalar ke wilayah lain. Di perairan Selat Hormuz, kapal-kapal Iran terlihat semakin aktif mendekati tanker-tanker minyak, memicu kekhawatiran akan kemungkinan dibukanya front kedua. Armada kelima Amerika Serikat yang bermarkas di Bahrain telah berada dalam siaga tinggi, sementara Arab Saudi dan UAE meningkatkan patroli udara di wilayah Teluk. Israel yang selama ini diam juga dilaporkan mengaktifkan status siaga tinggi di Laut Merah bagian selatan, terutama setelah rudal-rudal balistik yang ditembakkan Houthi sempat melintasi wilayah udara dekat Eilat. Situasi ini menciptakan efek domino yang sulit dikendalikan. Satu insiden kecil di satu titik bisa menjadi pemicu ledakan regional berskala besar. Dunia kini seperti duduk di atas tong mesiu, hanya menunggu percikan api berikutnya. Di sisi diplomasi, medan konflik menjadi arena pertarungan pengaruh global. Tiongkok yang berkepentingan besar dengan stabilitas pelayaran karena Belt and Road Initiative, BRI-nya, mulai melibatkan diri sebagai penengah. Beijing menawarkan proposal gencatan senjata bersyarat yang diam-diam mulai dibahas di PBB. Rusia sambil terus memanfaatkan kekacauan ini untuk mengalihkan perhatian dari Ukraina, turut mendukung langkah damai sambil menjual sistem rudal pertahanan ke beberapa negara Teluk. Eropa terpecah antara dukungan terhadap Amerika dan kepentingan ekonominya, mulai terjepit dalam dilema strategis. Beberapa negara seperti Prancis dan Jerman mulai menekan agar Amerika menahan diri dan memberi ruang bagi diplomasi. Namun, selagi rudal masih diluncurkan dan kapal masih dibombardir, ruang diplomasi tetap sempit. Di dalam negeri Amerika Serikat sendiri, operasi Rough Rider menjadi isu politik panas. Presiden Trump menggunakannya sebagai bukti ketegasan kepemimpinan dalam menghadapi ancaman luar negeri.
Sementara kubu Demokrat memperingatkan bahwa ini bisa menyeret Amerika Serikat ke dalam perang jangka panjang yang tak memiliki garis akhir yang jelas. Di media sosial, narasi patriotik dan anti perang saling bertabrakan. Veteran militer memberikan dukungan penuh, tetapi kelompok anti perang menggelar protes di beberapa kota besar. Debat nasional mencuat. Apakah ini langkah pencegahan yang dibutuhkan atau justru awal dari pusaran konflik yang lebih dalam? Seiring dengan meningkatnya korban sipil di Yaman dan memburuknya krisis pengungsi, opini publik mulai terbelah. Operasi Rough Rider bukan hanya ujian bagi militer, tetapi juga ujian bagi nurani dan arah masa depan Amerika. Dengan keterlibatan kekuatan global dan ancaman perang regional yang nyata, dunia kini berada di ambang perubahan geopolitik besar. Jika diplomasi tidak diberi ruang dan tekanan militer terus menjadi pilihan utama, Laut Merah bisa berubah dari jalur perdagangan vital menjadi ladang konflik yang memicu gejolak global. Situasi ini juga menjadi uji coba sistem persenjataan canggih seperti rudal SM-6, sistem Aegis, drone Reaper, hingga pembom siluman B-2. Sementara Houthi menunjukkan bahwa mereka mampu menantang kekuatan militer modern dengan strategi perang tidak konvensional. Ketegangan ini menunjukkan bahwa dalam konflik modern, kekuatan senjata harus diseimbangkan dengan legitimasi moral, diplomasi, dan strategi keluar yang matang. Jika tidak, dunia mungkin akan menyaksikan babak baru dalam sejarah Timur Tengah yang akan berdampak jauh di luar wilayah tersebut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe saluran kami Jejak Teknologi.